Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismahuli an u'arrifakum ala nafsi. Ismi Novalia Safitri. Ana talibah fil Jami'ah Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Fi qismi ta'limil lughatil arabiyyah. Huna sa'ubayyinu lakum 'anil maudu' inovasi dan pembangunan pendidikan peserta. Pengertian inovasi. Inovasi secara etimologis berasal dari bahasa Latin innovation. Ini berarti pembaruan atau perubahan. Kata kerja innovo berarti memperbarui dan mengubah. Inovasi adalah perubahan baru untuk perbaikan, berbeda dari perubahan sebelumnya, atau perubahan sebelumnya yang disengaja dan direncanakan. Pengertian pembangunan pendidikan. Pembangunan pendidikan adalah proses perombakan struktural subsistem administratif yang berkenaan dengan pengelolaan pendidikan dan subsistem operasional yang berkenaan dengan pengelolaan pendidikan dan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar setiap satuan pendidikan agar tercapai tingkat partisipasi, efisiensi, efektivitas, dan relevansi pendidikan yang tinggi. Sebagai pendidik, guru dan siswa perlu memotivasi diri sendiri secara berulang-ulang agar tumbuh menjadi manusia yang kreatif dan inovatif. Inovasi di bidang pendidikan diharapkan dapat meningkatkan dan menyasar kualitas pendidikan. Jenis inovasi ini perlu didorong lebih lanjut baik di SD, SMP, SMA, maupun perguruan tinggi, apalagi di zaman kemajuan teknologi seperti sekarang ini. Tujuan inovasi pendidikan. Perubahan dapat digambarkan sebagai penerapan inovasi menurut Carlo Pio 1998, di mana bertujuan untuk meningkatkan hasil-hasil pendidikan dan pembelajaran melalui perubahan praktik-praktik baru. Maksudnya, tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas suatu pendidikan. Inovasi yang hadir dengan gagasan serta ide baru diharapkan mampu membuat suatu pendidikan jauh lebih bernilai dan berkualitas dari sebelumnya. Sasaran dari inovasi pendidikan. Yang pertama adalah guru, yang kedua itu siswa, yang ketiga kurikulum, yang keempat fasilitas, yang kelima masyarakat. Sasaran utamanya adalah guru. Sebagai seorang pendidik, guru berada di garda terdepan dalam memastikan kelangsungan belajar siswa di kelas. Keahlian pendidikan guru pasti akan mengubah pengetahuan dan moral siswa. Terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh guru perubahan atau inovasi. Yang pertama, membuat rencana pelajaran. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran. Yang ketiga, menangani tugas administrasi. Yang keempat, menjalin komunikasi yang baik. Yang kelima, meningkatkan keterampilan pendidikan. Yang keenam, mengembangkan keterampilan siswa. Sasaran kedua adalah siswa. Siswa adalah tujuan utama pendidikan. Nilai siswa dapat dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan proses pembelajaran. Namun, siswa perlu dilibatkan dalam inovasi, meskipun hanya dilakukan dalam bentuk rujukan seperti belajar dari inovasi atau mengkomunikasikan pengetahuan yang diperoleh antar siswa. Sasaran ketiga yaitu kurikulum. Kurikulum merupakan pedoman bagi guru untuk belajar. Oleh karena itu, segala inovasi yang diterapkan di sekolah harus terlebih dahulu diselaraskan dengan kurikulum. Tanpa kurikulum, inovasi tidak dapat mencapai tujuannya. Inovasi kurikulum dapat diartikan sebagai gagasan untuk menciptakan kurikulum baru dengan memaksimalkan potensi pemecahan masalah. Sasaran keempat yaitu fasilitas. Inovasi fasilitas sekolah tidak bisa diabaikan begitu saja. Tanpa peralatan yang memadai, pembelajaran tidak akan bermanfaat. Contoh inovasi fasilitas sekolah antara lain menyediakan ruang baca di ruang kelas, membangun lapangan basket, dan melengkapi peralatan eksperimen atau peralatan di lab. Sasaran kelimanya adalah masyarakat.
masyarakat secara tidak langsung menjadi sasaran inovasi. Mengapa demikian? Inovasi memiliki dampak langsung pada siswa. Sekarang, para siswa yang berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat secara langsung. Oleh karena itu, masyarakat dapat menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam inovasi. Bentuk-bentuk inovasi pendidikan dan contoh inovasi pendidikan. Yang pertama adalah model top-down. Model top-down adalah model inovasi pendidikan yang dibuat atau diciptakan oleh atasan dan ditujukan kepada bawahan. Misalnya, inovasi-inovasi yang diciptakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, IPTEK, dan menyasar semua lembaga pendidikan yang didukungnya. Penerapan inovasi ini dapat dilakukan dengan ajakan, saran, atau bahkan sedikit paksaan. Yang kedua yaitu model dari bawah ke atas. Model bottom up adalah model inovasi pendidikan yang diciptakan dari bawah untuk menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan. Inovasi ini tergolong inovasi yang berkesinambungan dan tidak mudah berhenti. Salah satu contohnya adalah inovasi sekolah dan guru untuk mendukung pembelajaran di sekolah dan ruang kelas, seperti yel-yel. Yel-yel ini biasanya terjadi sebelum kelas dimulai dan guru didorong untuk mengucapkan beberapa nyanyian yang diajarkan kepada siswa. Menggunakan yel-yel dapat menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan membangun hubungan yang erat antara guru dan siswa dengan siswa. Yang kedua yaitu penghargaan atau reward. Dengan pengalaman di bidang ini, anak-anak yang lebih muda seperti PAUD, SD, sangat senang ketika prestasi belajar mereka dievaluasi dan diakui oleh guru. Penghargaan itu sendiri dapat dimaknai sebagai sarana pendidikan dalam rangka mengkoordinir kesejahteraan siswa. Tujuannya adalah mendorong siswa untuk belajar lebih aktif dan mengenakan kompetisi yang sehat antar siswa untuk meningkatkan kinerja. Kendala pada inovasi pendidikan. Yang pertama, perkiraan inovasi yang tidak akurat. Yang kedua, konflik dan motif tidak sehat. Yang ketiga, berbagai faktor pendukung yang lemah. Yang keempat, perbendaharaan atau keuangan. Yang kelima, penolakan kelompok tertentu dari hasil inovasi. Yang keenam, hubungan sosial dan kurangnya publikasi. Terdapat beberapa alasan mengapa inovasi sering ditolak oleh pelaksana inovasi lapangan atau sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama, sekolah atau guru tidak terlibat dalam perencanaan, desain, atau bahkan implementasi inovasi. Pastikan bahwa ide dan inovasi baru tidak dianggap milik guru atau sekolah dan milik orang lain yang tidak perlu dilaksanakan karena tidak sesuai dengan keinginan dan kondisi sekolah. Yang kedua, guru telah menggunakan sistem atau metode selama bertahun-tahun dan tidak ingin mengubahnya. Jadi, dia ingin mempertahankan sistem atau metode yang ada. Selain itu, sistem yang mereka miliki dianggap sebagai keamanan atau kepuasan oleh mereka dan sesuai dengan ide-ide mereka. Yang ketiga, inovasi baru dari pihak lain, terutama pusat, khususnya Kemendiknas, belum sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi guru dan siswa. Hal ini juga diungkapkan oleh Munro 1987 yang menyatakan bahwa kesenjangan antara niat dan praktik guru merupakan hambatan utama bagi keberhasilan program inovatif. Yang keempat, inovasi yang diperkenalkan dan diimplementasikan dari pusat adalah semua tren proyek yang ditentukan oleh pencipta inovasi pusat. Inovasi ini dapat dihentikan ketika proyek selesai atau ketika keuangan habis. Oleh karena itu, sekolah dan guru terpaksa melakukan perubahan atas permintaan inovator pusat dan tidak memiliki kewenangan untuk mengubahnya. Yang kelima, kekuatan dan kekuasaan pusat begitu besar, sehingga sekolah dan guru dapat ditekan untuk mewujudkan keinginan pusat, yang mungkin belum tentu sesuai dengan keinginan atau keadaan sekolah.
Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.